Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa meneruskan kajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari. Masih ingat Imam Bukhari itu lahir tahun berapa? 194 ya, oke. Pada bulan Syawal. Beliau wafat tahun 256 pada malam Idul Fitri, malam Sabtu ya, itu Imam Bukhari ya, Imam Bukhari. Salah satu karya beliau itu adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad yang khusus menjelaskan tentang adab, khusus menjelaskan tentang tata krama. Semestinya di kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' Sahih itu juga semestinya ada satu kitab yang khusus menjelaskan tentang al-adab. Cuman memang yang dijelaskan di kitab Al-Adab Al-Mufrad itu adalah melengkapi apa yang ada di kitab Al-Adab yang ada di Al-Jami' Sahih karangan Imam Bukhari. Oke, malam ini kita akan teruskan hadis yang kelima. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Haddatsana ceritakan yang kita sahabat Sulaiman bin Harb. Qala ketika sahabat Sulaiman haddatsana cerita kepada kita Wahib bin Khalid an ibn Syubrumah saking anak lanang Syubrumah. Qala sahabat ibnu Syubrumah sami'tu midaqatan isun Abu Zur'ah ing Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu an qala ngetika sapa Abu Hurairah kila ditakokaken ditanyakan disampaikan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kepada siapa abarru saya harus berbuat baik? Qala jawab sapa Rasulullah ummaka ing ibumu. Qala ditanyakan lagi summaman, lalu kepada siapa? Ternyata qala jawab sapa Rasulullah ummaka ing ibumu. Qala summaman, ini pertanyaan yang ketiga dari seseorang itu. Lalu kepada siapa wahai Rasulullah saya harus berbuat baik? Qala jawab sapa Rasulullah ummaka ing ibumu. Qala tanya lagi seseorang itu summaman, maka kepada siapa? Qala jawab sapa Rasulullah abaka ing bapakmu. Jadi ketika ada pertanyaan kepada Rasulullah kepada siapa harus berbuat baik, jawabannya ternyata ibumu, baru bapakmu. Kenapa wanita sedemikian terhormat? Kenapa ibu sedemikian terhormat? Bisa dibayangkan bahwa sababiah kelahiran saudara-saudara sekalian, kita sekalian ini adalah atas perjuangan seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari rata-rata, paling cepat 6 bulan, paling lama 4 tahun. Seperti siapa ini? Ibunya Imam Syafi'i. Jadi kalau sampean pengen punya anak sehebat Imam Syafi'i, sampean harus siap untuk mengandung selama 4 tahun. Gimana, siap? Iya, 4 tahun. Jadi kalau anaknya luar biasa, ya memang perjuangan ibunya sangat luar biasa. Itu baru mengandung. Pas proses kelahiran itu adalah satu perjuangan antara hidup dan mati. Wah, ini yang menanggung siapa? Ibunya. Apakah ayahnya ikut menanggung? Tidak sama sekali kan itu. Jadi ayah itu hanya sponsor kan itu kan. Sponsor. Jadi ada beberapa rumah sakit itu ketika istrinya sedang proses melahirkan,
itu suaminya tidak boleh ada di dekatnya? Ada. Tapi kalau sekarang ini rumah sakit itu sudah sangat manusiawi ya, sangat humanis ya. Jadi dulu ketika anak saya yang pertama Almas itu lahir, itu saya sama sekali tidak boleh menunggui pas proses ibu melahirkan. Tetapi ketika yang kedua dan ketiga saya bisa menunggui. Karena memang kebijakan rumah sakit itu dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan semakin humanis. Jadi yang menanggung beban berat itu adalah ibunya. Itu baru sampai melahirkan. Ketika sudah melahirkan dan akhirnya proses menyusui, yang menanggung siapa? Ibunya juga kan. Oleh karena itu wajar manakala Islam mendudukan posisi seorang ibu sedemikian luar biasa. Dan kita sebagai umat manusia kalau ingin mendapatkan kemudahan untuk menggapai cita-cita kita, cita-cita luhur kita, berbuat baiklah kita kepada ibu kita, kepada ibu kita, kepada ibu kita, kepada orang tua kita, kepada bapak kita. Kalau sudah wafat, perbanyak berdoa kepada beliau-beliau itu. Setidak-tidaknya kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku, orang tuaku meramutku, merawatku shaghiran ketika masih kecil. Kita terus berdoa dan berdoa. Insya Allah dengan memperbanyak doa itu, berbagai kesulitan hidup kita akan ada diberi jalan keluar oleh Allah. Itu. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita menyambung silaturahim kepada orang-orang yang orang tua kita memang waktu itu sering menyambung silaturahim kepada beliau-beliau, kepada mereka itu. Itu adalah cara kita untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk birrul walidain. Itu. Sekarang kita teruskan hadis berikutnya. Haddatsana Bishr bin Muhammad, haddatsana ceritakan naik kita sapa Bishr bin Muhammad. Qala ngendika sapa Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah memberikan kabar naik kita sapa Abdullah. Qala ngendika sapa Abdullah, akhbarana memberikan kabar naik kita sapa Yahya ibnu Ayyub. Qala ngendika sapa Yahya ibnu Ayyub, haddatsana ceritakan kita sapa Abu Zur'ah an Abi Hurairah sanging Abu Hurairah. Ya ini yang saya Abu Hurairah, ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ata sowan sapa sing sowan rajulun seorang laki-laki. Sowan kepada siapa? Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongkon uli matur sapa rajulun, apa yang ditanyakan seorang laki-laki kepada Rasulullah, ma ta'muruni, ma ing opo ta'mur perintah panjenengan Rasul ni dumateng ingsun. Wahai Rasulullah, apa gerangan yang jenengan perintahkan kepadaku? Pada waktu itu qala jawab sapa Rasulullah, birra ummaka, aku perintah birra ummaka ing berbuat baik kepada ibumu. Suma'ada, lalu mengulangi, rajul itu mengulangi satu pertanyaan yang sama, ma ta'muruni. Qala faqala mongko jawab sapa Rasulullah, birra ummaka ing berbuat baik kepada ibumu. Suma'ada mongko mengulang lagi sapa rajul dengan pertanyaan yang sama, faqala mongko jawab sapa Rasulullah, birra ummaka ing berbuat baik kepada ibumu. Suma'ada mongko baleni sapa rajul untuk memberikan pertanyaan yang sama kepada Rasulullah, Rabi'ata ingkang kaping 4, faqala mongko jawab sapa Rasulullah, birra abaka, yaitu berbuat baik kepada bapakmu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata orang tua kita itu berbuat zalim kepada kita? Nah, ingat. Misalkan orang tua kita yang seharusnya mendidik kita, orang tua kita yang seharusnya mempersiapkan atau memberikan rizki kepada kita, menyiapkan sandang, menyiapkan makanan, menyiapkan biaya pendidikan, dan ternyata orang tua kita tidak melakukan itu,
Wah, ini pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang tua yang zalim pada anaknya itu? Ini dijelaskan pada hadis berikutnya ini. Babu birri walidayhi wa in zalama. Ai hadza bab, yaitu bab ini menerangkan tentang birra walidayhi, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, wa in zalama, senajan toh zalim sapa walidayhi, kedua orang tuanya itu. Haddatsana Hajjajun, haddatsan cerita naing kita sapa Hajjajun Hajjaj. Qala ngendika sapa Hajjaj, haddatsana ceritain kita Hammadun Hammad. Huwa iku utawi Hammad iku Ibnu Salamah, yaitu anak lanange Salamah. Hammad menerima hadis itu dari siapa? An Sulaiman At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi, an Sa'id Al-Qaisi, dari Sa'id Al-Qaisi, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsinan illa fathallahu lahu, atau illa fatahallahu lahu babaini yakni minal jannati. Ma min muslimin ora ana setengah saking wong muslim lahu iku tetep kedhe muslim walidane utawi ana duwe wong orang tua dua muslimani kang padha muslim karone yusbihu ang dadi esuk-esuk sapa muslim ilaihima kepada kedua orang tuanya muhsinan iku berbuat baik illa fathallahu kejaba membuka sapa Allah lau tetep muslim membuka napa babaini ing dua pintu. Pintu apa yang dibuka oleh Allah kepada seorang muslim? Yang setiap pagi dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu yakni negesi ingsun minal jannati, saking pintune swarga. Kalau kita punya orang tua, berbuat baiklah kepada mereka, berbuat baiklah kepada beliau-beliau itu. Kalau kedua orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita itu. Makanya berbahagialah bagi saudara yang masih punya orang tua, masih hidup. Ini adalah waktu sebaik-baiknya dalam rangka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, dalam rangka mendapatkan kesuksesan, yaitu apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa in kana yantono sapa walid iku wahidan suci fawahidun, mongko oleh satu pintu. Kalau ternyata salah satu dari kedua orang tua kita sudah meninggal, tinggal satu, maka setiap hari berbuat baiklah dengan beliau. Dengan itu saudara akan dibukakan pintu surga nanti di akhirat. Wa in aghdaba ahaduhuma wa in aghdaba lanalikane ndateake muring-muring nalikane nggodhop nalikane muring-muring sapa ahaduhuma, salah suwijine wali daihi tadi, salah satunya kedua orang tuanya itu lam yardo, mongko ora bakal ridho sapa Allah anhu saking muslim hatta yardo, sehingga ridho sapa walid anhu saking wong saking muslim tadi. Kalau ternyata kita membuat marah kedua orang tua kita, kalau ternyata kita menjadikan kedua orang tua kita itu menangis, maka sebelum orang tua kita itu ridho memaafkan kita, maka Allah tidak akan meridhoinya. Wah, ini jadi ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Makanya dalam banyak hal carilah ridho kedua orang tua kita itu. Saya masih ingat dulu ketika habis selesai SD, saya pengen seperti teman-teman untuk sekolah di SMP. Orang tua saya tidak setuju, terutama bapak saya. Gak, nek pengen sekolah madrasah sanawiyah, sing enek kitabe. Habis sanawiyah juga begitu, pengen ke SMA sebagaimana teman-teman saya, ndak boleh. Habis sekolah aliyah, pengen kuliah di fakultas umum juga nggak boleh. Nek awakmu pengen kuliah ning kono, ning Lirboyo, karo mondok. Jadi gitu. Ya bayangan saya lah kaya kejembet bapakku iguan itu. Tapi barangkali karena
saya mengikuti apa yang dimaui oleh kedua orang tua kita itu, akhirnya Allah memudahkan saya untuk bisa studi lanjut ke S2, ke S3, dapat beasiswa, diminta untuk bekerja menjadi pegawai, dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali itu sebagian dari barokahnya ketaatan, ketundukan kita kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu tingkatkan perbuatan baik kepada kedua orang tua kita. Terus ditanya lagi, qila wa idwalamahu, bagaimana kalau kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepada muslim tadi? Qala jawab sapa Ibnu Abbas, wa indolamahu lan senajan berbuat zalim sapa walidayhi hu kepada muslim. Nah ini walaupun kedua orang tua kita ini adalah berbuat zalim. Tadi hadis ini tadi perkataan siapa tadi? Mami muslimin dan seterusnya tadi. Perkataan siapa tadi? Ibnu Abbas, ya kan? Kalau gitu hadis ini hadis apa ini? Hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, atau hadis maqtu? Hadis mauquf, ya, hadis mauquf. Hadis mauquf itu gimana? Hadis yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hadis mauquf. Oke, kita teruskan. Hadis ke-8, babu linil kalami liwalidayhi. Ai hadzal bab menjelaskan tentang apa? Berkata lemah lembut liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Haddatsana Musaddad, haddatsana menceritakan naing kita sapa Musaddadul Musaddad. Saya mau tanya ini. Siapa yang mengatakan haddatsana? Wis nyeritakan ning kita. Sing ngomong sapa sing ngomong haddatsana itu? Siapa? Kalau yang cerita kepada kita itu kan namanya Musaddad. Kalau kita itu siapa? Kitanya itu. Kitanya adalah salah satunya siapa? Imam Bukhari, mukharijnya hadis ini kan itu ya. Haddatsana ceritakan kita sama Musaddad. Qala ngendika sama Musaddad, haddatsana ceritakan kita sama Ismail bin Ibrahim qala haddatsana. Qala ngendika sama Ismail, haddatsana ceritakan kita sapa Ziyad bin Mikhraq. Qala ngendika sapa Ziyad bin Mikhraq, haddatsani ceritakan ingsun sapa Toisalah ibnu Mayyas. Qala ngendika sapa Toisalah ibnu Mayyas, kuntu ana ingsun iku ma'an najadati bersama dengan orang-orang najadat. Saya itu termasuk bagian dari orang najadat. Fa asabtu mongko nuli dadi sapa ingsun iku dunuban pira-pira dosa, la aroha illa minal kabair, la aroha orang meruhi sapa ingsun ha ing dunuban illa minal kabairi, kecuali setengah saking pira-pira dosa gede. Wah ini. Jadi Toisalah ibnu Mayyas itu mengatakan, saya itu termasuk kelompoknya itu orang najadat. Saya sudah melaksanakan berbagai dosa, dan saya yakini yang saya laksanakan itu adalah bagian dari dosa besar. Akhirnya fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, fadzakartu mongko dole nyebutaken sapa ingsun dzalika mengkono-mengkono dzunuban. Kepada siapa saya menceritakan? Li Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Qala mongko ngendika sapa Ibnu Umar, mahia utawi apa iku hiya utawi ya dzanuban tadi. Apa sih yang Anda lakukan itu yang saudara anggap sebagai dosa besar itu? Ultu maka matur sapa ingsun kadza wa kadza. Oh, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini. Ini yang sudah saya lakukan. Ini diceritani. Banyak dosanya, banyak tadi kan itu. Qala ketika Toisalah ibnu Mayyas itu bercerita seperti itu, akhirnya Ibnu Umar mengatakan laisat hadhihi minal kabair. Laisat orang apa hadhi mengkono dunuban iku minal kabair, setengah sangke kira-kira dosa gede. Oh, yang Anda lakukan itu tidak termasuk dosa-dosa besar. Setelah itu Abdullah bin Umar memberitahukan yang namanya dosa besar itu apa? Hunna utawi
Al-kabair ikuti sono songo. Apa itu? Al-isyraku billahi. Al-isyraku rupane musyrik billahi ing Allah. Kita menyekutukan Allah, kita menduakan Allah. Barangkali kalau kita mencari orang sekarang yang menyembah dua Tuhan, mungkin sangat sulit. Tidak seperti pada zaman-zaman jahiliyah dulu. Orang itu semestinya ingin menyembah Allah hanya karena Allah itu gaib, maka dia bikin patung sebagai satu perantara dalam rangka menyembah Tuhannya waktu itu. Sekarang mungkin sangat jarang yang seperti itu, tetapi orang-orang sekarang lebih mementingkan sesuatu yang lain, lebih mementingkan karir dibanding mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Misalkan ada seorang anak buah yang diajak korupsi oleh atasannya, dia mau. Ini kalau saya tidak mau nanti karir saya bisa berhenti total ini kan itu. Saya bisa dipersulit untuk naik karir. Saya ikuti apa kemauan atasan, walaupun ketika dia korupsi itu adalah betul-betul bagian dari melanggar ketentuan Allah kan itu. Apakah yang seperti ini ada? Tidak hanya ada, banyak orang-orang sekarang itu lebih mementingkan karir dibanding apa? Dibanding mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Sampai terkadang orang menghalalkan segala cara kan itu. Makanya saya pernah membuat satu status. Seidealnya jadi ada satu upaya yang sejalan antara apa? Peningkatan karir dan peningkatan kemanfaatan kita terhadap sesama. Meningkatkan karir, orang itu kalau karirnya naik itu berkontribusi positif dengan apa? Dengan kenikmatan hidup, dengan kenyamanan hidup. Siapa yang merasakan? Yang paling banyak merasakan adalah dirinya sama keluarganya. Makanya nanti kontribusinya apa? Kontribusinya adalah kebahagiaan duniawi. Tetapi kalau orang itu bisa meningkatkan nilai manfaat dirinya terhadap sesama, kehadirannya senantiasa ditunggu banyak orang. Kalau dia tidak ada, dia tidak datang, ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang kurang, maka orang seperti ini yang mempunyai nilai manfaat terhadap banyak orang, itulah kata Rasulullah, orang yang dicintai oleh Allah. Inna ahabban nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Bahwa sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesama. Makanya antara peningkatan karir dengan peningkatan kemanfaatan itu harus berjalan bareng. Tidak karirnya dikejar sampai menghalalkan segala cara, dan begitu dia sudah pada puncak karir, orang bertanya apa manfaat kehadiran dia, karir dia yang tak tinggi itu terhadap sesama, terhadap kita hampir tidak pernah dirasakan. Pernah ada seorang pejabat dari Jakarta datang di satu kampus bertanya, di kampus ini ada berapa orang yang sudah jadi guru besar, sudah jadi profesor, yang mendapatkan tunjangan kehormatan 2 kali gaji. Akhirnya waktu itu jawab, ada sekian. Bapak, orang yang ditanya tadi ditanya lagi, apakah saudara sudah mendapatkan manfaat dari keprofesoran 2 orang itu? Waktu itu apa jawabannya? Seluruh yang hadir hanya tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena tidak merasakan manfaatnya saudaranya, temannya itu menjadi profesor terhadap apa? Terhadap sesamanya kan. Ini kan menyedihkan. Padahal pemerintah sudah memberi bayaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu mestinya harus dua hal ini. Peningkatan karir oke, tetapi harus diimbangi dengan apa? Peningkatan nilai manfaat, kualitas kemanfaatan kita kepada sesama kan itu. Oleh karena itu saya kembali ke sini. Jadi terkait dengan dosa besar tadi, yang pertama ada al-isyraku billah. Jangan sampai kita menduakan Allah. Kita harus berjuang bagaimana agar Allah itu segala-galanya. Kalau kita itu bertakbir sebagaimana kebanyakan orang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, seharusnya yang mengucap Allah Akbar mestinya merasa dirinya kecil. Jangan begitu Allahu Akbar langsung mentang-mentang sana sini kan itu, gepok sana gepok sini. Itu bukan Allahu Akbar kan itu.
Nah, itu. Jadi seperti itu. Al isyraku billah itu termasuk dosa besar. Yang kedua apa? Waqatlu nasamatin, membunuh sesama tanpa hak. Caro. Itu al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Loh, ini para sahabat heran. Kalau pembunuhnya masuk neraka itu kan wajar dia membunuh. Bagaimana yang dibunuh juga masuk neraka? Bagaimana itu ternyata? Karena yang dibunuh itu kalau ada kesempatan dia akan membunuh juga kan itu. Makanya antara al-qatil wal maqtul dua-duanya di neraka. Jadi kalau membunuh dengan tanpa hak, kalau yang berhak itu apa? Ya pas peperangan. Kalau ada orang membunuh sesama, itu pengadilan bisa membunuhnya dia. Jadi memberikan kisos, hukum bunuh kan itu. Tapi kalau tidak ada, tidak karena kisos, tidak karena peperangan terus langsung membunuh, itu namanya pembunuhan tanpa hak. Yang ketiga apa? Al-firaru minaz-zahfi, lari dari pertempuran. Wah, itu termasuk dosa besar menurut Ibnu Umar. Kita sedang bertempur sedemikian gesitnya, sedemikian luar biasa berkecamuknya, melarikan diri. Itu tidak memberani. Jadi dalam hidup itu ya gitulah, penuh perjuangan. Jadi hidup itu pilihan. Apakah saudara akan memperjuangkan apa yang saudara yakini benar, yang boleh jadi karena perjuangan Anda itu akhirnya karir Anda nanti terhambat barangkali kan itu. Tetapi apakah saudara mengambil langkah yang lain? Yang penting karir saya terus meningkat, walaupun toh saya melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Ini adalah pilihan hidup. Dan yakinlah, orang yang sedemikian kekeh dan teguh untuk memperjuangkan apa yang diyakini benar, oleh Allah akan dikasih jalan kehidupan yang nyaman dan enak, tidak hanya di akhirat kelak, tetapi juga di muka bumi ini kan itu. Maka saudara jangan takut. Allah sudah berjanji, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada dabbah. Kata Profesor Quraisy, dabbah itu adalah binatang yang melata, binatang yang bergerak, makhluk hidup yang bergerak. Sepanjang saudara mau bergerak dan berusaha, illa 'ala Allahi rizquha, maka rizki Anda ditanggung oleh Allah. Maka saya sepakat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mengatakan ar-rizqu naw'ani, rizki itu ada dua macam. Yang pertama adalah ar-rizqu yatlubuka, yang kedua alladzi tatlubuhu. Jadi rizki itu ada dua. Yang pertama adalah rizki yang mencari Anda. Yang kedua, kamu yang mencari rizki. Saman pengen yang mana ini? Saman pengen dicari rizki atau pengen mencari rizki? Saudara kuliah, berjuang untuk dapat ijazah. Setelah dapat ijazah digunakan melamar pekerjaan. Itu dicari rizki atau mencari rizki? Mencari rizki. Jadi berbagai usaha orang, dia menulis karya ilmiah agar terbit di jurnal terakreditasi atau terbit di jurnal internasional yang terindeks oleh Scopus, nanti biar menjadi guru besar. Itu namanya mencari rezeki kan itu. Itu belum dicari rezeki. Sama pengen tahu tak caranya agar dicari rezeki? Itu Allah sudah sampaikan kepada kita, Rasulullah sudah sampaikan kepada kita. Bagaimana caranya agar kita dicari rezeki? Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wah, itu. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar terhadap berbagai kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Gak usah menduga-duga kan itu. Ngerti-ngerti ya, rezeki datang kan itu. Dan saya terus terang dalam hidup sudah membuktikan itu kan itu ya. Sudah membuktikan itu. Saya tadi baru saja cerita, mestinya proses bangunan ini tukangnya minggu kemarin sudah akan saya berhentikan.
Karena apa saya harus berhentikan? Karena uang saya sudah hampir habis. Gitu. Berhenti. Tapi rupanya Allah mendengar kata hati saya. Masa berhenti di tengah jalan? Itu pagernya belum dibikin kan itu. Nanti santri akan mau datang kan itu. Pada waktu itu akhirnya salah satu pejabat dari salah satu YAI di Cirebon sana WA saya, Pak D itu panggilan untuk Bapak Dekan kan itu, Pak D, ini tim kami mau datang ke Kediri kan itu. Apakah yang saya pesan sudah bisa disiapkan? Wah itu, datanglah 5 orang itu datang dari Cirebon datang ke Kediri. Ya akhirnya saya bisa meneruskan tukang itu kan itu untuk berapa hari? Ya sekitar 2 minggu lah kan itu, sekitar 2 minggu. Kapan hari itu salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah itu juga menawari saya, Bapak menawi betah dana, insya Allah saya siap untuk membantu kan itu, tapi utang kan itu. Ya gak masalah utang kan itu, artinya kan dia percaya kalau saya itu bisa mengembalikan kan itu. Barangkali itu bagian dari apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sudah pernah bersabda, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar manakala dia punya kesusahan, hammin, sesuatu yang menyedihkan, maka akan diberi apa? Farajan. Akan diganti dengan kegembiraan. Wa min kulli dhikin, dan berbagai kesulitan hidup. Apakah ada orang yang tidak pernah menemukan kesulitan hidup? Tidak pernah ada lah. Sepanjang saudara masih hidup, maka saudara akan senantiasa menghadapi masalah kan itu. Uang itu kan masih nawang kan itu. Uang itu enak kan. Ini si nyawang awake dhewe kan itu. Coba kalau dia rasakan. Maka caranya gimana agar beban hidup jadi ringan? Gimana caranya? Ya agar kita banyak bersyukur. Jadi dengan banyak bersyukur itu, berbagai beban hidup itu akan terasa ringan. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita akan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, maka aku Allah pasti akan berikan tambah. Wala in kafartum, kalau kita mengkufuri nikmat, inna adzabila lasyadid. Jadi kalau kita banyak istighfar, yang pertama tadi kalau kita dapat kesulitan diberi kegembiraan, kalau kita dapat kesulitan hidup diberi jalan keluar. Dan di sini Rasulullah juga katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Kalau dalam perspektif sekarang, rezeki itu ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income. Ini teman-teman yang menekuni ekonomi syariah mungkin tahu itu kan itu. Active income itu satu income yang kita dapatkan karena apa? Karena kita bekerja untuk itu. Itu namanya active income. Sementara passive income itu tidak peduli kita itu bekerja atau tidak, kita tetap mendapatkan penghasilan itu. Itu namanya passive income. Dan saya meyakini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu bagian dari active income. Caranya apa? Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang banyak istighfar, menjadi orang yang banyak mendoakan kepada kedua orang tua kitanya itu. Jadi selanjutnya tadi adalah wal firaru minaz zahfi. Yang berikutnya apa? Waqadul muhsanat. Kita menuduh wanita baik-baik, kita tuduh dia berbuat zina. Itu juga dosa besar kan itu. Apalagi wa aklu riba, makan riba. Makan riba. Jadi konsep riba. Itu ya, riba. Terus apa lagi? Wa aklu malil yatimi, makan hartanya anak yatim. Makanya kalau di keluarga kita ada anak yatim itu harus hati-hati. Bisa babiyatul yatim, bisa memasukkan orang itu menuju surga, tetapi juga bisa memasukkan orang itu menuju neraka. Jadi memakan anak yatim. Apalagi wa ilhadun fil masjid, dia berbuat dosa di masjid, berbuat satu kesalahan di masjid, berbuat angas di masjid. Terus apa lagi? Walladzi yastaskhiru kan itu. Istiskhar ya. Jadi dia mencaci maki. Itu juga bagian dari dosa besar itu. Apalagi
wa bukaul walidaini minal uquqi, adalah ketika kita membuat kedua orang tua kita menangis. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kita berani kepada kedua orang tua. Itu juga bagian dari dosa besar itu. Akhirnya qala li Ibnu Umar, jadi ketika saya sudah menyampaikan saya telah melakukan dosa-dosa ini, saya merasa itu dosa besar, Ibnu Umar mengatakan, oh tidak, dosa besar itu ini 9 ini kan itu. Nah, setelah itu Ibnu Umar mengatakan kepadaku, atafroku minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah saudara berkeinginan untuk jauh dari neraka dan saudara berkeinginan untuk masuk surga? Waktu itu akhirnya kultu, saya menjawab, wallahi, ya betul, wallahi demi Allah, saya ingin sekali terhindar dari neraka dan ingin masuk surga. Ini apa ini kuncinya? Kuncinya jauh dari neraka dan masuk surga. Akhirnya Ibnu Umar bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Qultu indi ummi. Akhirnya saya tadi mengatakan, saya itu siapa? Toisalah Ibnu Mayyas. Akhirnya Toisalah Ibnu Mayyas mengatakan, indi ummi, saya masih punya seorang ibu kan itu. Akhirnya Ibnu Umar mengatakan, qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulannal jannata mastanabatal kabair. Demi Allah, jikalau engkau berkata lembut kepada ibumu dan saudara memberikan makan kepada ibumu, maka sungguh-sungguh engkau akan masuk surga, ya. Sungguh-sungguh engkau akan masuk surga sepanjang saudara menjauhi dosa besar. Oh, ini kunci. Jadi masuk surga. Makanya kunci surga itu sudah dibocorkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para sahabat kan itu. Kita sudah dikasih bocoran surga kan itu. Salah satunya ini, berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata lembut kepada kedua orang tua kita, memberi makan kepada kedua orang tua. Orang tua kita itu kan ketika kita masih kecil, orang tua kita masih sehat, dia berpenghasilan, maka orang tua kita yang menghidupi kita. Nanti pada saatnya ketika kita sudah menjadi orang yang sukses, secara ekonomi sudah mapan, orang tua kita menjadi gimana? Orang tua kita menjadi semakin sepuh, orang tua kita menjadi semakin tua, orang tua kita sudah tidak berpenghasilan. Kalau ketika kita masih kecil kita dihidupi orang tua, dan ketika saatnya orang tua kita sudah tidak berpenghasilan dan kita tidak mau memberikan apa yang mencukupi seluruh kebutuhannya, maka kita termasuk anak yang durhaka itu kan itu. Nah, oleh karena itu ini kunci masuk surga. Salah satunya menurut Ibnu Umar adalah berkata lembut kepada kedua orang tua kita. Kita tambah satu hadis yang ke-9. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Hisham ibnu Urwah an abihi. Haddatsan nyeritaan kita sapa Abu Nuaim qala ketika sapa Abu Nuaim haddatsan nyeritaan kita sapa Sufyan an Hisham sang Hisham ibnu Urwah an abi sang bapak Hisham bin Urwah. Artinya Urwah itu menafsirkan ayat waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah, waqfid dan rendahkan lahum kepada kedua orang tuamu janaha dhulli. Jadi janaha dhulli itu adalah sayap kehinaan minar rahmah, karena rahmat, karena permohonan untuk mendapatkan rahmat kan itu. Jadi kita itu harus banyak menunduk tawadhu kepada kedua orang tua kita itu. Ini dari surat Al-Isra ayat ke-24. Artinya apa? Qala la tamtani min syai'in ahabbahu, la tamtani ojo nyegah sira min syai'in sang siji-wiji ahabba kang demen sapa kedua orang tuamu hu ing syai'. Dari jangan sampai kita itu menghalang-halangi terhadap berbagai kesenangan baiknya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah berumur dan itu beliau masih sangat senang saya itu senang nasi pecel kan itu, seperti mertua saya putri itu senangnya pecel kan itu, mending senang pecel. Jadi kalau beliau senang pecel, kita sediakan pecel kan itu. Makanya kalau kita punya orang tua atau punya mertua, orang-orang yang lebih tua dengan kita kan itu, dan kita sudah berpenghasilan, kita sampaikan, Pak Bu, dengan betah napa mawon, kalau saya tidak tahu, ampun sungan-sungan untuk ndika teng kula.
Wah itu. Jadi nanti orang tuanya kalau butuh sesuatu itu tidak merasa malu. Kan orang tua itu kan malu kalau minta kepada anaknya. Tidak seperti kita ketika kecil kan. Kalau kita kecil pengen minta kepada orang tuanya ngerengek kan itu. Negatif ngambek. Nah, kalau anak kepada orang tua gitu. Tetapi orang tua kalau sudah tua itu mau minta kepada anaknya, walaupun dia itu butuh, itu merasa malu. Sedapat mungkin tidak minta kan itu. Maka saudara harus bisa membuat bagaimana orang tua kita itu kalau butuh sesuatu untuk ngomong kepada kita itu tidak malu. Gimana caranya? Ya kita sampaikan. Menawi jenengan kita nopo-nopo kemawon, ampun sungkan-sungkan untuk ngendika teng kula. Insyaallah saya usahakan. Ngoten caranya. Caranya gitu. Itu adalah bagian dari apa? Bagian dari cara kita menghormati kedua orang tuanya. Jadi hadis-hadis yang ada di kitab Al-Adab Al-Mufrad itu adalah hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab yang akan mempermudah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kiranya manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bu'ithtu li utammima husnal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah itu li utammima supaya nyempurnakan ingsun husnal akhlak, ing akhlak-akhlak yang sae, mahasinal akhlak ay makarimal akhlak, akhlak yang baik disempurnakan, apalagi akhlak yang tidak baik ya harus dirubah untuk menjadi baik kan. Wah ini kalau orang-orang sekarang itu konsepnya menjadi apa? Menjadi yang namanya karakter. Wah, karakter jujur. Iya. Makanya Menteri Mendikbud kita itu berpendapat bahwa kesuksesan itu tidak berkorelasi positif dengan apa? Tidak berkorelasi positif dengan IPK. Jadi sampean itu kan dulu kemarin ketika mengirimkan Google Form ke saya itu, nilainya bagus-bagus kan itu. Ada yang berapa? 3,7, 3,67, wah itu hebat-hebat lah itu. Itu nanti kalau lulus pasti sudah dengan predikat cum laude, dengan predikat terpuji, wah hebat lah itu. Tetapi kata Nadiem Makarim, sebagaimana hasil penelitian Stanley itu, bahwa kontribusi IPK, kontribusi kecerdasan terhadap kesuksesan seseorang itu kecil. Dan Goldman mengatakan bahwa kontribusi IQ terhadap sukses tiranya seseorang itu ternyata sekitar 6-8% dan maksimal 20%. Terus yang menentukan kesuksesan kita apa? Yang paling menentukan kesuksesan kita adalah kejujuran kita, keuletan kita. Kita itu punya punya prinsip self efikasi. Kalau kita mampu, kita mempunyai satu pikiran yang brilian, yang inovatif. Wah itu. Kita tidak takut kepada tantangan kan itu kan. Suka mencoba hal-hal baru yang itu dia yakini bermanfaat. Jadi itu yang harus saudara kembangkan kan itu. Apa tidak penting ya IPK, yang penting juga kan itu. Kalau sampai IPK-nya kecil, pengen berebut beasiswa untuk S2, sudah bisa kan itu. Nah, minimal sampai ketika dia S1 IPK-nya minimal berapa? 3,25 kan itu. 3,25 dengan kualitas skor TOEFL sama saudara bagus kan itu. Saudara bisa berebut beasiswa ke S2 dan ke S3. Kan enak kan? Kuliah dibiayai negara kan itu. Sebagaimana dulu ketika saya ke S2 ke S3 itu enak. Jadi kuliah, dapat ilmu, dapat teman, dapat buku, macam-macam lah. Seluruh buku yang ada di Mahat 1 itu dulu saya beli ketika saya kuliah itu. Saya masih ingat betul tahun 1994 itu beasiswanya berapa? 233.000. Waktu itu pegawai negeri dosen bayarannya berapa? Dosen waktu itu bayarannya sekitar 120.000. Kita dapat beasiswa 233.000, lumayan lah itu, lumayan. Kita syukuri dengan cara apa? Ya saya berikan buku itu kan itu. Saya berikan buku. Ya akhirnya kita bisa manfaatkan sekarang kan itu. Termasuk saya membeli aplikasi software digital library itu waktu itu ketika kuliah itu. Itu cara kita bersyukur kan itu. Jadi oleh karena saya kembali ke sini bahwa kita itu harus berlemah lembut, tawaduk kepada kedua orang tua kita. Dengan cara itu insya Allah nanti kita di akhir dimudahkan oleh Allah mendapatkan rahmatnya Allah untuk masuk ke surganya Allah. Sementara pengajian kita tentang Al-Adab Al-Mufrad pada malam ini cukup, dan marilah kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.